Seorang kalau pasang jam waker untuk bangun sahur berarti dia sudah niat. Buktinya dia sudah pasang jam waker. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Kalau seorang beli nasi bebek Madura untuk sahur, berarti dia sudah niat untuk apa? Sahur. Nah, kemudian juga misalnya di dalam kaidah usul fikih ma yushtaratu fi ta'yin fal khata'u fi mubtil. Ibadah yang disyaratkan di dalam niatnya itu ta'yin, maka apabila salah mentakyin dia membatalkan, apalagi tidak mentakyin sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan mengomentari dan menanggapi video dari Al-Ustadz Dr. Firanda Adirja LCMA Al-Wahabi. Di mana di video beliau ini dengan judul video perlukah membaca niat nawaitu shauma ghadin untuk puasa Ramadan? Maka kita sudah tahu jawabannya ya. Menurut kelompok Salafi Wahabi bahwa talafuz bin niat itu hukumnya adalah bid'ah yang sesat dan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Padahal di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa talafuz bin niat ini adalah khilafiyah gitu ya teman-teman. Artinya sesuatu yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ada yang mengatakan menganjurkan talafuz bin niat, ada yang mengatakan tidak dianjurkan, dan ini yang dipilih oleh kebanyakan para ustadz atau kelompok Salafi Wahabi. It's okay kalau mereka mengaku ini khilafiyah, kemudian mereka memilih pendapat yang mengatakan bahwa talafuz bin niat tidak dianjurkan. Tapi yang jadi masalah ketika talafuz bin niat itu disebut bid'ah gitu ya teman-teman. Nah, kita simak dulu videonya seperti apa, dan di video ini saya tidak akan mengomentari masalah talafuz bin niatnya teman-teman, tapi ada hal yang sangat penting di mana Pak Ustadz Dr. Firanda Adirja LCMA ini sangat menyederhanakan sekali masalah ibadah gitu teman-teman. Padahal kan katanya mereka ini kelompok yang selalu bersandar pada dalil, tapi ketika mengemukakan pendapatnya atau menjawab pertanyaan dari jamaahnya itu terkadang mereka pun tidak pakai Quran dan hadis gitu, tapi pakai makolahnya para ulama gitu. Kan lucu, seharusnya kalau mereka konsisten dengan apa yang sering mereka katakan, maka setiap pertanyaan dari jamaah, setiap pertanyaan dari masyarakat itu hendaknya dijawab qala Allah, qala Rasul begitu. Ini terkadang mereka pun pakai pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini, pendapat itu. Katanya nggak boleh pakai pendapat. Ini menunjukkan bahwa kita beragama nggak bisa ya bypass langsung ke Al-Quran dan hadis. Artinya kita pasti melewati para ulama gitu teman-teman. Kita simak dulu ya videonya seperti apa. Apakah harus melafalkan niat? Jawabannya tidak perlu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada Nabi melafalkan niat dalam hadis sahih, tidak ada dalam hadis dhaif, tidak ada dalam hadis palsu juga tidak ada ya. Ini kita sepakat ya bahwa talafuz bin niat atau mengucapkan lafaz nawaitu shauma ghadin secara lisan gitu itu memang tidak wajib gitu ya teman-teman ya. Ini kita sepakat, mazhab Syafi'i sepakat itu. Karena talafuz bin niat menurut mazhab Syafi'i bukan suatu kewajiban, bukan rukun dalam ibadah. Ya, tapi itu hanya sekedar sunnah gitu ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah ini kita dengar alasannya. Karena tidak ada dalam hadis sahih, tidak ada dalam hadis dhaif, bahkan tidak ada dalam hadis maudhu' sekalipun. Para sahabat tidak ada yang mengerjakan. Kan demikian ya, biasa alasan daripada kelompok Salafi Wahabi. Dan ini adalah kaidah yang cacat logika, di mana mereka memang sudah sangat populer memiliki satu kaidah laukana khairan sabaquna. Seandainya hal itu baik, maka mereka ya para sahabat, para ulama salaf akan terlebih dahulu mengerjakannya. Dan mereka ketika berdalil memang sangat tekstual gitu teman-teman. Di mana misalnya ketika mereka minta dalil peringatan Maulid Nabi, maka yang akan mereka cari itu adalah ayat atau hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu berkumpul dengan sahabat, undang penceramah, undang qori, siapkan makanan, bikin panggung gitu ya di malam 12 Rabiul Awal atau pada umumnya di bulan Rabiul Awal. Ya nggak ketemu kalau begitu Pak cara beristidlalnya Pak. Ya, ini menunjukkan bahwa memang kelompok Salafi Wahabi ini minim literasi, dan juga mereka kayaknya gitu ya, kebanyakan walaupun nggak semua, kebanyakan mereka tidak belajar usul fikih gitu ya teman-teman. Sehingga sangat jumud sekali cara berfikirnya. Ya. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Demikian juga sahabat ribuan tidak diriwayatkan dari mereka melafalkan niat. Ya. Oleh karena cukup terbetik dalam hati kita sudah berazam untuk puasa, maka sudah cukup. Seorang kalau pasang jam waker untuk bangun sahur berarti dia sudah niat. Buktinya dia sudah pasang jam waker.
Seseorang yang memasang jam waker atau alarm, maka itu buktinya dia sudah berniat, kata Pak Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA ini, teman-teman ya. Jadi mohon maaf Pak Dokter ya, jangan menyederhanakan amalan. Ya, niat ini adalah amalan yang terpisah. Ini menurut kebanyakan ya atau mayoritas para ulama. Dan dalam hal niat banyak hal yang dibahas gitu ya. Tidak sesederhana itu. Pasang jam waker, pasang alarm itu sudah dianggap niat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ya para ulama dalam madzhab Syafi'i pada khususnya itu menyampaikan paling tidak ada 7 hal yang berkaitan dengan niat itu sendiri. Dari mulai hakikat ya, hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama adalah hakikat ya, apa itu niat? Kita tahu ya definisi niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi ya. Niat mengerjakan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Kemudian kita fokus ke kaifiyah, tata cara ya teman-teman. Nah, tata cara niat itu berbeda-beda tergantung daripada ibadah itu sendiri. Dalam niat sholat misalnya dalam madzhab Syafi'i itu harus muqaranah urfiyah. Ya, kemudian juga misalnya di dalam kaidah usul fiqih ma yushtaratu fi ta'yin fal khata'u fi mubtil. Ibadah yang disyaratkan di dalam niatnya itu ta'yin, maka apabila salah menta'yin dia membatalkan, apalagi tidak menta'yin sama sekali. Ya oke lah kita sepakat talafuz biniyat itu tidak perlu gitu ya untuk dilakukan. Tapi dalam perihal niatnya mohon maaf Pak Dokter jangan terlalu gegabah. Karena niat itu ada aturan mainnya. Karena niat itu ibadah. Bukankah Pak Dokter dan kelompok Salafi Wahabi yang lain sering mengatakan bahwa kelompok Anda ini adalah kelompok yang paling bersandar pada dalil? Jadi tolong janganlah menyederhanakan sesuatu yang tidak sesederhana itu. Yang pasang alarm, kemudian pasang apa tadi, jam waker gitu ya. Jam waker itu sudah dianggap niat gitu ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Padahal dalam niat itu sendiri ada, sekali lagi ada aturan mainnya. Ya, dalam sholat misalnya kan, dalam madzhab Syafi'i kan harus ada qasdul fi'li, harus ada ta'yin, harus ada fardhiyahnya dalam sholat yang wajib gitu. Nah, itu aturannya Pak Dokter ya. Kalau seorang beli nasi bebek Madura untuk sahur, berarti dia sudah niat untuk apa? Sahur, sudah cukup. Nah, kalau dia beli nasi bebek ya untuk sahur berarti itu sudah niat sahur gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi Pak Dokter ini belum bisa membedakan apa itu azam, apa itu niat ya. Jadi niat itu bukan hanya sekedar keinginan, Pak Dokter, bukan hanya sekedar kehendak. Ya, kalau niat itu diartikan hanya sebagai keinginan atau kehendak atau planning, rencana kita akan melakukan sesuatu, ya mungkin tidak akan dibahas, bahkan hadisnya mutawatir ya, hadis sahih innamal a'malu binniyat gitu. Bahkan kata Imam Syafi'i niat ini masuk ke 70 bab dalam ilmu fikih. Bayangkan ya, saking pentingnya masalah niat. Tapi kok sesederhana itu ya kalau dibahas oleh kelompok Wahabi gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi di sini saya tidak akan menyampaikan perbedaan pendapat para ulama tentang talafuz biniyat. Kalau teman-teman belum nonton silakan scroll ya di video-video saya sebelumnya. Itu sudah dijelaskan bagaimana kelompok Salafi Wahabi dari ulama mereka pun sebenarnya mengakui ya bahwa ini adalah khilafiyah. Kecuali memang di dua websitenya Wahabi ya. Yang pertama di websitenya binbaz.org, kemudian di websitenya Syekh Saleh Fauzan. Itu memang dikatakan dengan tegas bahwa talafuz biniyat itu bid'ah gitu teman-teman. Sedangkan kelompok Wahabi yang lain mengakui bahwa ini adalah khilafiyah. Walaupun mereka memilih pendapat yang kedua sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah bahwa talafuz biniyat tidak dianjurkan, bukan bid'ah, apalagi sesat dan bisa menyebabkan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.